Shalom, selamat sore jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Di dalam bulan Desember kali ini, di musim Natal, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang saya berikan judul Terang Tuhan di Jalan Kita. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Yohanes pasal yang pertama ayat 1-5. Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Saudara, kita berjalan dan pada waktu di dalam perjalanan kita melewati tempat yang gelap, kita memerlukan terang untuk menuntun kita. Dan Alkitab berbicara tentang terang yang sesungguhnya, yaitu si Yesus sendiri. Dikatakan bahwa Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu justru bercahaya di dalam kegelapan. Kita memerlukan terang justru karena kita melihat adanya kegelapan. Di Mazmur 119, di ayat yang ke-105, pemazmur mengatakan firman-Mu itu adalah pelita dari kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap kita perlu terang pada waktu kita berjalan. Dan Tuhan sendiri pada mulanya adalah firman. Yesus sendiri adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Seringkali kita dituntun oleh terang itu di dalam keseharian kita, dan terang itu menuntunnya satu step ke depan. Bukan lampu yang menyorot berkilo-kilometer ke depan, tetapi lampu itu atau terang itu sepertinya hanya berhenti di depan kita. Yang membuat kita perlu bergantung sepenuhnya kepada firman itu. Tapi Dia seperti pelita buat kakiku dan terang buat jalanku. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu mereka berjalan di dalam gelap. Mereka bawa pelita dan pelita itu menerangi kakinya. Pelita itu bukan menyorot sampai jauh ke depan dan memerlukan ketergantungan kepada pelita, yaitu Yesus sendiri. Sewaktu pelita itu dekat dengan kita dan berjalan di depan kita. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana kehidupan Yusuf sebagai suami dari Maria dan tuntunan Tuhan atas kehidupannya. Di Matius pasal yang pertama kita melihat ada satu cerita bagaimana sewaktu Yusuf menemukan bahwa Maria tunangannya mengandung, dikatakan dia bermaksud untuk menceraikan Maria. Tetapi di Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini kita melihat tuntunan Tuhan. Di dalam keadaan yang gelap, di dalam keadaan di mana Yusuf tidak lagi tahu apa yang harus dia lakukan sewaktu dia mendengar bahwa tunangannya sedang mengandung. Di sana Tuhan menuntun dia dan mengatakan kepadanya, anak yang ada di kandungan istrimu atau di kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dan pada waktu Yesus lahir, kemudian orang Majus datang dan ada bahaya karena ternyata Raja Herodes akan datang untuk membunuh anak itu. Dikatakan setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kembali saudara, ada tuntunan Tuhan, ada terang Tuhan yang menuntun Yusuf ke jalan yang benar. Dan bukan hanya itu saja. Masih di Matius pasal yang kedua di ayat yang ke-19. Dikatakan setelah Herodes mati,
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi. Di Mesir katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkat ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah saudara, kita melihat bahwa malaikat Tuhan dipakai untuk menuntun Yusuf. Terang Tuhan dalam hidup saudara seperti apa yang Yusuf alami. Yusuf mengalami tuntunan Tuhan satu demi satu. Tapi tuntunan Tuhan itu begitu kuat dalam kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf tahu apa yang harus dia lakukan. Yang saya ingin tanyakan kepada saudara di dalam musim Natal ini, apakah saudara tahu apa yang saudara harus lakukan ke depan 2024? Setiap perkara yang saudara mungkin sudah rancangkan, tiba-tiba karena keadaan berubah sepenuhnya. Dan di dalam segala ketidakpastian itu, hanya ada satu yang pasti. Yang pasti adalah Tuhan itu tetap Tuhan yang berdaulat, kuasanya tidak berubah, dan Dia menuntun saudara ke jalan yang benar. Biarlah terang Natal itu, pribadi Yesus sendiri, menuntun saudara satu step ke depan. Pada waktu kita mengikuti langkah Yesus, maka Dia akan membawa kita kepada step berikutnya. Jangan takut, itu pesan Natal yang disampaikan oleh malaikat. Itu juga yang menjadi pesan Natal yang ingin saya sampaikan kepada setiap saudara. Jangan takut masuk 2024, karena terang itu akan menyinari kaki yang melangkah mengikuti Dia. Dan kita pasti dipimpin ke jalan yang benar. Kalau Yusuf Tuhan bisa pimpin, maka Tuhan juga memimpin saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal.